nanti mau 15 juta apakah bisa gitu. Ketika kita hari buruh saja kita demo gitu. Buruh sudah bergaji 15 juta, tidak lagi demo ya kan? Tidak lagi demo. Diharapkan lebih menjawab persoalan-persoalan kesehatan masyarakat ya. Jangan lagi mengeluarkan pernyataan yang kontroversial sebagai pejabat publik ya. Sesat pikir gaji 15 juta rupiah bukan menteri gaji-gajian. Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut bahwa orang dengan penghasilan 15 juta rupiah per bulan sudah pasti lebih sehat dan pintar dibandingkan mereka yang bergaji 5 juta rupiah menuai polemik di ruang publik. Tidak hanya karena substansi ucapannya yang menggeneralisasi secara keliru, tetapi juga karena pernyataan ini keluar dari seorang pejabat tinggi negara yang seharusnya berbicara berdasarkan data, bukan sekadar persepsi personal yang bersifat spekulatif. Kalau dia tidak sehat dan tidak pintar, tidak mungkin gajinya 15 juta rupiah. Kalau dia pintar saja tapi tidak sehat, sama juga. Kalau dia sehat saja tapi tidak pintar, juga sama. Begitu kutipan ucapan Menkes dalam forum publik di Jakarta yang kemudian menjadi sorotan nasional. Tidak berhenti sampai di situ. Ia juga menyatakan bahwa Indonesia belum bisa disebut negara maju apabila sebagian besar warganya belum berpenghasilan minimal 15 juta rupiah. Seolah-olah gaji menjadi satu-satunya indikator valid untuk menilai derajat kemajuan suatu bangsa. Pernyataan semacam ini yang diungkap tanpa data pendukung dan konteks memadai jelas sangat bermasalah. Ia tidak hanya mengerdilkan kompleksitas persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga berisiko menimbulkan keresahan di masyarakat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Padahal jabatan publik, apalagi setingkat Menteri Kesehatan, membawa tanggung jawab moral dan politik yang sangat besar dalam setiap ujaran dan kebijakannya. Tidak sedikit warga Indonesia yang hidup dengan penghasilan jauh di bawah angka 15 juta rupiah per bulan, tetapi tetap menjalani hidup sehat, aktif, dan produktif. Bahkan, banyak di antara mereka yang memiliki kecerdasan dan kemampuan intelektual tinggi, lulusan sarjana hingga magister, namun belum memiliki kesempatan ekonomi yang setara akibat keterbatasan akses, ketimpangan wilayah, atau struktur ekonomi yang belum merata. Apakah mereka secara otomatis dianggap tidak sehat dan tidak pintar hanya karena penghasilannya lebih rendah? Sebaliknya, tingginya penghasilan seseorang tidak serta-merta mencerminkan tingkat kesehatan dan kecerdasannya. Penghasilan bisa didorong oleh banyak faktor lain. Koneksi sosial, warisan keluarga, lokasi geografis, jenis pekerjaan, atau bahkan keberuntungan. Maka menyederhanakan kondisi sosial masyarakat ke dalam dikotomi pintar dan sehat sama dengan gaji tinggi adalah bentuk sesat berpikir yang bisa berbahaya bila dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan publik. Yang lebih disayangkan, pernyataan tersebut keluar dari seorang Menteri Kesehatan, bukan dari Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, atau Menteri Pendidikan. Justru sebagai pemegang mandat untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia, fokus utama Menkes seharusnya adalah memperkuat layanan kesehatan primer, memperluas akses layanan di daerah tertinggal, memastikan distribusi tenaga medis yang merata, dan mengatasi masalah-masalah kronis seperti stunting, TBC, hingga krisis sistemik dalam pendidikan kedokteran. Ini adalah bidang-bidang yang secara langsung menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tugas seorang Menteri Kesehatan bukan menghakimi atau menilai siapa yang pintar dan sehat melalui kacamata gaji, tetapi bagaimana memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan setara untuk hidup sehat, mendapatkan informasi kesehatan, serta mengakses layanan medis berkualitas. Jika aspek-aspek ini belum terpenuhi secara menyeluruh, maka evaluasi harus diarahkan ke dalam, bukan melempar kesan seolah-olah masyarakat sendirilah yang tidak pintar atau tidak sehat karena belum bergaji tinggi. Fungsi komunikasi publik seorang pejabat tinggi negara juga tidak bisa disepelekan di era digital saat ini. Pernyataan kontroversial dapat menyebar cepat dan menciptakan bias persepsi di masyarakat.
Ketidakhati-hatian dalam berkomunikasi bukan lagi sekadar masalah gaya pribadi, tetapi menjadi persoalan strategis yang bisa menurunkan kredibilitas institusi negara. Pernyataan seorang menteri bisa berdampak besar, baik dalam membentuk opini publik maupun dalam mengarahkan kebijakan turunan yang menyentuh masyarakat paling bawah. Penting pula untuk diingat bahwa Indonesia tengah berada di ambang momentum besar menuju bonus demografi. Ini berarti jutaan penduduk usia produktif akan mendominasi komposisi populasi dalam 2 dekade mendatang. Potensi ini hanya bisa dioptimalkan jika rakyat sehat secara fisik dan mental, terdidik, serta memiliki akses ke lapangan kerja yang layak. Disinilah urgensi sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun langkah awal dari semua itu adalah kejelasan data, kecermatan dalam membaca realitas sosial, dan kesungguhan dalam menyusun kebijakan yang berbasis bukti. Sudah saatnya pejabat publik di negeri ini berhenti membuat pernyataan-pernyataan bombastis namun kosong data. Para pemangku kebijakan harus fokus pada tugas utamanya, menjawab kebutuhan rakyat dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil, baik dalam kata maupun perbuatan, berpihak pada keadilan sosial dan keberpihakan terhadap mereka yang paling rentan. Negara ini tidak dibangun dari asumsi, tetapi dari kerja keras, data yang kuat, dan keberanian untuk melayani rakyat dengan rendah hati. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruaju Rai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam podcast bertajuk Lampung Pos bersama saya Wandi Barboy Silaban dan rekan-rekan. Saya Delima Natalia Napitupulu. Saya Ricky Marley. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalian juga bisa memberikan komentar di kolom komentar terkait topik bedah tajuk kita kali ini. Dapatkan berita lebih lengkap dan berkedalaman dengan berlangganan Lampung Post ID. Oke, ini judul tajuk kita kali ini agak bombastis ini, sesat pikir gaji 15 juta. Ini merujuk pada pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin BGS yang bilang katanya orang yang gaji 15 juta itu lebih sehat dan lebih pintar ketimbang orang yang bergaji 5 juta. Nah, ini kan sebagai Menteri Kesehatan kan ujuk-ujuk beliau ini memberikan statement itu karena ini ya pada suatu forum diskusi publik di Jakarta itu terkait Indonesia Emas 2045. Jadi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 makanya keluar statement gaji 15 juta ini. Katanya orang Indonesia itu rata-rata mesti gajinya 15 juta per bulan agar masyarakatnya semakin cerdas, semakin pintar, seperti itu. Nah, kalau teman-teman sendiri melihatnya seperti apa ini pandangan dari Bapak BGS ini, Menteri Kesehatan kita kali ini? Iya, kalau menurut saya, kita semua pasti sepakat ya, se-Indonesia Raya kita sepakat bahwa kita mau bergaji 15 juta ke atas gitu ya. Pasti tidak ada yang menolak gitu. Tidak ada satupun di antara kita yang mau misalnya diberikan tawaran, mau nggak gajinya di bawah 15 juta? Atau mau nggak gajinya 15 juta ke atas? Pasti kita semua memilih 15 juta ke atas. Itu sudah pasti. Yang jadi masalah adalah saat ini kita berada pada UMR nasional rata-rata 2025 dari berbagai sumber saya dapatkan itu hanya berkisar sekitar 3.300.000 sekian atau di bawah 3.500.000. Iya. Nah, pernyataan kontroversial seperti ini yang didengarkan oleh banyak orang di tengah kondisi UMR yang baru segitu masih jauh sekali di bawah 15 juta itu justru menimbulkan ironi, polemik, kontroversial ya teman-teman.
siapa yang tidak mau gitu? Semua tentu ingin. Tapi masalahnya adalah kondisi saat ini, ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Secara pribadi saya inginnya sih Bapak Menteri memberikan komentar yang lebih positif. Positif dalam artian siapapun yang mendengar seperti kita masyarakat itu bisa mendapatkan semangat, bisa mendapatkan motivasi saat mendengarnya. Tapi kalau kesan pertama mendengar itu ya terus terang bukan motivasi, bukan semangat yang didapatkan, tapi kok gitu ya. Kenapa harus 15 juta yang disebutkan? Mungkin secara logika sederhananya teman-teman, kita ya bisa menerima gitu ya wajar lah 15 juta kalau lebih sehat dan lebih cerdas. Karena apa? Karena dia bisa mengakses kesehatan dengan baik. Dia bisa mendapatkan vitamin dan makanan yang bergizi gitu ya. Itu logika sederhananya. Dia bisa menyekolahkan anak-anak dan dia juga bisa sekolah di tempat yang baik pula dengan biaya yang tidak murah. Jadi kalau 15 juta gajinya ya sepakat sih logikanya bisa. Tapi karena penyampaiannya seperti itu, seolah-olah hanya orang-orang yang bergaji 15 juta lah yang sehat. Apa kabar yang gajinya di bawah itu? Apa kabar yang gajinya masih UMR? Jadi penilaian tidak fair, statementnya tidak baik menurut saya. Karena itu menimbulkan rasa ketidakadilan, rasa kurang puas dari para pekerja yang gajinya di bawah 15 juta, yang masih UMR, seperti itu. Dan juga, teman-teman tahu nggak, kenapa Bapak Menkes menyebutkan 15 juta itu keluar dari mana? Kita ada yang tahu nggak dari berbagai sumber? Tidak ada sepertinya ya. Jadi hanya terucap gitu saja dari Bapak Menkes 15 juta. Kita sama-sama nggak tahu apa dasar dia mengucapkan 15 juta gitu ya. Apakah hitung-hitungan berdasarkan beras harganya per kilo sekian, susu sekian? Ada nggak teman-teman pernah dapat nggak informasinya dari sejak pernyataan kontroversial itu disebutkan? Sepertinya tidak ada. Yang saya sayangkan kenapa disebutkan 15 juta gitu loh. Terlalu spesifik 15 juta ini. Kenapa enggak 13 atau 20 atau 18 tuh. Itu yang saya bertanya-tanya teman-teman. Kenapa seperti itu? Kenapa spesifik 15 dan kenapa tidak diikuti oleh penjelasan yang lebih detail supaya kita semua bisa menerima. Oh, itu dasarnya. Seperti itu teman-teman. Itu yang saya perhatikan dari pernyataan kontroversial ini. Iya, jadi memang soal apa dia mengeluarkan statement itu kan karena tadi itu dia konteksnya adalah menuju Indonesia Emas 2045. Kalau menurut hitung-hitungan dia yaitu udah secara umum gitu ya, dia merujuk mungkin fakta Indonesia terkini, kemudian dibandingkan dengan Indonesia 2045 itu jangan lagi gaji yang 5 juta tapi 15 juta per bulan. Itu sih, jadi dia memang harus diakui tidak memiliki data, terlalu simplistis gitu ya, terlalu menyederhanakan kompleksitas persoalan. Jadi ya seperti itu. Jadi memang ada kekosongan data, itu yang tidak baik sebenarnya. Jadi ya sebaiknya harus ada data pendukungnya, bukan begitu Kak Riki? Ya, kalau misalnya si Menkesnya nanti mau ngasih duit 15 juta setiap orang, ya nggak apa-apa sebenarnya kan. Tapi kan nggak mungkin. Mungkin dalam bentuk fasilitas kesehatan ya. Ya boleh. Tapi yang diberikan senilai itu mungkin ya untuk mendukungnya. Tapi kan ini kan kalau misalnya menyongsong 2045 kan sepertinya kan masih jauh ya. Nah, apakah ini nanti di tahun 2045 nanti misalnya gaji minimal seseorang pekerja itu 15 juta ya. Nah, kita kan nggak tahu gitu. Nah, ketika disandingkan realisasinya di lapangan itu sangat jauh dari harapan gitu. Ketika dia menyebut 5 juta sampai 15 juta, ternyata ada gaji seorang karyawan di bawah itu gitu. Nah, ini yang membuat mungkin pekerjaan itu nangis gitu. Nah, jadi di gaji 15 juta ini menurut saya cukup tinggi gitu. Seorang pegawai PNS saja ketika dia masuk sebagai karyawan baru tidak mungkin dia langsung ke 15 juta. Nah ini yang pernyataan ini sangat kontroversi sekali, apalagi mungkin kita belum tahu ya dasar dia mengeluarkan angka 15 juta itu seperti apa. Nah ini yang harus diralat, saya pikir ini harus diralat oleh
mungkin pihak istana, pihak komunikasi istana, nah ini yang harus dirawat. Mungkin diklarifikasi ya lebih tepatnya. Karena ya. kan menurut saya ini apa sih, menyakiti hati orang-orang itu bukan bergaji 15 juta. Yang bergaji 15 juta ada bahkan yang digaji di bawah itu, di bawah 5 juta gitu. Apalagi teman-teman, guru-guru honorer kita sama-sama tahu ya. Gaji paling berapa? 300.000, 500.000. Iya, guru-guru daerah terpencil itu. Makin sedih nggak sih? Semakin ironis kondisinya. Apalagi kita kan ketika UMR naiknya kan nggak signifikan. Hanya di sekian bawah 10% persen. ya? Di bawah 10% Kalau misalnya dari tahun ke tahun naik sejuta kan oke lah ya. Tapi kan kita ini kan melihat inflasi, harga sembako dan pertumbuhan ekonomi juga kan. Nah, ketika nanti mau 15 juta apakah bisa gitu? Ketika kita hari buruh saja kita demo gitu. Kalau misalnya buruh itu sejahtera, nyaman atau kalau buruh sudah bergaji 15 juta, tidak lagi demo ya kan? Tidak lagi demo, tapi kan kalau misalnya 15 juta, rasanya ketika nanti mau didapatkan oleh seorang buruh nanti sepertinya sangat susah ketika kalau kita melihat dengan keadaan kita yang sekarang ini gitu. Ya, betul sekali bahwa masih banyak sekali buruh atau ya pekerja yang gajinya masih jauh sekali, bahkan di bawah UMR, bukan jauh di bawah 15 juta tapi di bawah UMR. Seperti tadi saya bilang, guru-guru di daerah 3T terpencil, terluar, terjauh itu mereka ya bahkan hanya dibayar dengan pisang atau bahan makanan lain gitu ya. Lalu bagaimana kita menyandingkan pernyataan Menkes, seorang Menkes dengan kondisi realitanya di lapangan. Jadi kita bisa tarik kesimpulan kalau mengikuti pernyataan Menkes, oh kalau gitu guru honorer itu nggak sejahtera dan nggak cerdas dong. Nggak sehat dan nggak cerdas dong gitu. Itu kan jahat jadinya. Karena apa? Karena tidak diikuti oleh langkah konkret untuk memperbaiki pendapatan tersebut. Akan lebih baik jika pernyataan tersebut diikuti oleh data konkret, penghitungannya begini, kemudian ada langkah nyata, serempak nih para menteri terkait untuk meningkatkan, mengatrol semua gaji para pekerja yang jauh masih bahkan di bawah UMR menuju ke 15 juta. Kita sepakat, tapi kalau hanya melontarkan saja, kalau di bawah 15 juta itu ya nggak sehat dan kurang cerdas. Iya, maksudnya. Ya itu mah nggak oke. Maksudnya 15 juta itu ditujukan ke siapa? Ini kan nggak jelas gitu. 15 juta ini yang harus diberikan gaji 15 juta itu ke siapa? Atau pegawai, pekerja atau yang lainnya gitu. Nah, kemudian ketika disandingkan dengan mengukur kebahagiaan, misalnya gaji 15 juta, kemungkinan besar kita sudah sehat, sudah bahagia. Nah, jadi karena fasilitas yang kita dapat. Nah, tapi kan sebenarnya patokannya nggak di situ gitu. Ada gaji di bawah 5 juta, tapi ketika disandingkan dengan kebahagiaan dan kesehatan, dia dapat itu gitu. Jadi kan menurut saya tidak bisa diukur kebahagiaan kesehatan itu dengan harta, dengan gaji kita sekian. Nah, ini kan pernyataan ini kan ambigu gitu. Jadi ini 15 juta itu ke siapa gitu. Nah, jadi kalau begitu teman-teman sepakat tidak ada petisi dari Ceng.org ya, itu menyatakan untuk mencopot Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan gitu ya. Iya, saya sangat setuju Kak. Maksudnya seorang menteri itu kan setelah ketika dia menjabat menteri, dia juga harus cakap untuk berkomunikasi, cakap untuk berbicara agar nantinya tidak viral gitu kan. Karena kan ketika dia jadi menteri, dia sudah termasuk dari public figure yang patut diperhatikan oleh masyarakat. Ketika dia berbicara seperti itu kan ya wajar kalau misalnya pernyataannya sedikit kontroversi gitu. Iya, karena kan bukan soal gaji 15 juta dan bandingkan dengan 5 juta. Sebelumnya juga ada sejumlah pernyataan kontroversial dari BGS ya, Budi Gunadi Sadikin. Iya. Misalnya soal ukuran celana. Iya betul, ukuran lingkar celana pria ya yang di atas 32 itu miskin. Bukan. Itu lebih cepat dipanggil oleh sang halik. Jadi kalau lingkar pinggang di celana itu di atas 33 atau 34, maka dia beresiko atau punya resiko meninggal lebih besar gitu loh dibandingkan dengan yang di bawah itu.
sebenarnya secara kesehatan mungkin itu lagi-lagi sebenarnya masuk akal teman-teman ya, maksudnya bagi masyarakat yang obesitas itu riskan gitu ya. Tapi dengan pendataan seperti itu saja ya tetap itu enggak oke, karena tidak ada penjelasan yang lebih lanjut. Masyarakat kita kan tidak semuanya mengerti soal kesehatan. Harus ada diikuti edukasi, harusnya. Harus ada edukasinya. Betul, kita tahu bahwa jika lingkar pinggang kita 40 gitu ya, itu kan obesitas. Kalau obesitas runutannya adalah dia akan lebih mudah mengidap penyakit, terserang penyakit gitu ya. Sebenarnya sih melihat sebenarnya ada niat baik dari pernyataan-pernyataan kontroversial. Tapi sayangnya komunikasinya masih perlu diperbaiki. Seperti tadi dikatakan bahwa menteri itu adalah perwakilan dari negara. Dia adalah public figure. Jadi kata-katanya itu sangat cepat dikonsumsi dan diproses oleh masyarakat. Apalagi di zaman digitalisasi saat ini, ya itu bakal viral gitu. Jadi ya memang Bapak Menkes kita ini cukup sukses dalam mencetak pernyataan-pernyataan kontroversial belakangan ini. Lingkar pinggang saya 33. Masih aman. 33. Itu bukan lingkar pinggang, lingkar perut kayaknya. Oh, lingkar perut ya. Ya, jadi memang kita merunut bahwa memang ada beberapa sosok dari menteri kabinet kita saat ini itu yang perlu memperbaiki atau meningkatkan kemampuan komunikasinya teman-teman ya. Benar. Niat baik itu akan lebih baik jika penyampaiannya tepat, seperti itu sih menurut saya. Itu kesimpulannya menurut saya teman-teman. Iya, jadi apakah teman-teman sepakat ini kalau BGS ini karena bukan Menteri Kesehatan yang bukan satu-satunya dari profesi dokter gitu, itu apakah cukup berpengaruh menurut teman-teman semua? Ya, ini kan Menteri Kesehatan. Nah, ini kan emang bukan dari profesi dokter beliau ini. Menkes ini bukan dari dokter ya, dia bukan dari kesehatan. Profesional. Tapi kan ini kan sebenarnya kan menteri itu kan memanajemen sebenarnya kan. Emang tidak ada peraturannya sebenarnya, kalau tidak salah memang Menteri Kesehatan harus dari dokter kan, tidak ada aturan. Mesti ya. Ya. Nah ini kan terkait dengan manajemen. Nah, kemampuan manajemen. Tapi memang seharusnya dan selayaknya kesehatan itu kan harus ada kesehatan. Nah, tapi benar. Kan ini hak dari prerogatif presiden kan. Sebelumnya kan memang menterinya Pak Jokowi ya. Nah ini dilanjutkan ke Pak Prabowo. Nah ketika kepercayaan ini didapatkan oleh si Menteri Budi Gunadi Sadikin ini yang tidak berasal dari tenaga kesehatan. Nah ini yang saya harapkan lebih mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang untuk masyarakat gitu. Salah satunya adalah jangan membuat masyarakat bingung dengan pernyataan si Menkes ini. Ini yang seharusnya diperhatikan oleh Menkes kita sekarang ini. Kalau saya justru menyayangkan kenapa Menteri Kesehatan dijabat oleh orang yang bukan berlatar tenaga kesehatan. Karena kita bicara soal kesehatan ini kan spesifik ya, soal kesehatan, soal nyawa manusia. Saya sih menyayangkan karena bukan dari latar belakang kesehatan seperti sebelum-sebelumnya ya dokter. Karena masalah kesehatan kan di Indonesia ini sangat pelik teman-teman, sangat kompleks dan membutuhkan terobosan inovasi-inovasi yang segar, yang betul-betul solutif atas kondisi saat ini. Anggaran pengobatan yang membengkak ya, penyakit tidak menular yang membengkak, BPJS mengeluhkan bahwa biaya semakin besar. Sebenarnya hal-hal seperti ini nih yang sebaiknya diselesaikan oleh Bapak Menkes. Bagaimana solusi atas kondisi ini? Bagaimana menekan kasus-kasus penyakit tidak menular? Bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di perdesaan? Bagaimana meningkatkan kualifikasi tenaga kesehatan yang ada di pelosok supaya masyarakat yang ada di pelosok juga mendapatkan akses atau pelayanan kesehatan yang juga baik seperti yang ada di kota. Bagaimana supaya tidak ada penumpukan dokter spesialis di kota saja? Bagaimana supaya mereka bisa tersebar? Langkah-langkah strategi seperti ini yang seharusnya menjadi prioritas dan banyak dikomunikasikan oleh Bapak Menkes ke kita, ke khalayak, ke publik. Jadi bukan soal lingkar pinggang yang seperti itu, bukan yang
tidak cerdas atau kurang cerdas atau Gaji di bawah 15 rata-rata juta. jika gaji di bawah. Ya, itu mah biar menteri ekonomi saja yang bilang gitu ya kan, atau menteri pendidikan kurang cerdas nih kalau misalnya, ya terserah lah bagaimana formulasinya, tapi yang pasti Pak Menkes please selesaikan dulu masalah-masalah kesehatan yang ada di tanah air ini. Itu target pertama Pak. Jadi kalau sudah selesai Pak, maka isu-isu lain mungkin bisa mengikuti. Jika masalah kesehatan di pelosok sudah oke Pak, maka gaji atau kesehatan atau pendidikan yang belum bisa diakses secara penuh oleh masyarakat pelosok itu ya siapa tahu bisa lebih mudah nantinya diterima seperti itu. Iya, jadi benar sekali. Jadi Pak Menteri Kesehatan ini Budi Gunadi Sadikin ya, BGS, diharapkan lebih menjawab persoalan-persoalan kesehatan masyarakat ya. Jangan lagi mengeluarkan pernyataan yang kontroversial sebagai pejabat publik ya. Itu kita tekankan di sini karena sudah ada juga maklumat dari Fakultas Kedokteran, guru besar Fakultas Kedokteran UI, Unpad, Universitas Hasanuddin, Universitas Gunadarma dan lain sebagainya gitu ya. Itu mengkritik gitu loh sejumlah pernyataan kontroversial dari Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan kita ini. Nah, kita harapkan bahwa bukan hanya Menteri Kesehatan aja ya, tapi memang komunikasi publik secara umum ya dari pejabat publik kita ya, khususnya di Kabinet Presiden Prabowo Gibran ini, itu harus lebih baik ya, karena kan sejumlah pejabat publik kita ini cukup bermasalah komunikasi publiknya, karena bagaimanapun komunikasi publik yang baik itu akan menciptakan juga iklim yang sejuk bagi masyarakatnya ya, itu. Jadi jangan gara-gara komunikasinya buruk semakin gaduh masyarakat di bawah gitu ya. Ini saya kira menjadi pelajaran tentang pentingnya komunikasi publik khususnya untuk pejabat publik. Saya kira itu teman-teman. Baiklah, demikian teman-teman bedah tajuk Lampung Pos kita kali ini. Sampai jumpa pada episode bedah tajuk Lampung Pos selanjutnya. Sampai jumpa. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Science 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.